Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktodi Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama, semester 6, NPM 1831090177. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok sosial. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya, yaitu yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Nah, manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok social group yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ciri-ciri kelompok sosial. Berikut ini akan disebutkan beberapa ciri kelompok sosial. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang pertama, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang ketiga, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang keempat, berlangsung suatu kepentingan. Yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik. Nah, adapun syarat kelompok sosial sebagai berikut. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Terdapat suatu faktor yang memiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada klasifikasi macam-macam kelompok sosial. Menurut Robert Beard, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Beard kemudian membagi kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis menjadi 4 macam, antara lain. Yang pertama adalah kelompok statis. Nah, kelompok statis ini yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Contoh, kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Nah, yang kedua, kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang dimiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga, kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contohnya, kelompok pertemuan, kerabat, dan lain-lain. Nah, yang keempat, kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan adanya persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal, contoh negara, sekolah, dan lain-lain.
Nah, berdasarkan interaksi sosial, agar ada pembagian tugas, struktur dan norma yang ada kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain yaitu yang pertama kelompok primer. Nah, kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadinya interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George Human, kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang berkomunikasi dengan lainnya sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung bertatap muka tanpa melalui perantara, misalnya keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama dan lain-lain. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder jika interaksi sosial terjadi karena tidak langsung, berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif, misalnya partai politik, perhimpunan, serikat kerja, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART, yang ada anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki AD atau ART. Nah, yang keempat, kelompok informal. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Keanggota kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati, misalnya kelompok, arisan, dan sebagainya. Selanjutnya, kelompok sosial dipandang di sudut individu. Suatu individu merupakan kelompok kecil dari suatu kelompok sosial atas dasar usia, keluarga, kekerabatan, seks, pekerjaan. Hal tersebut memberikan kedudukan tertentu atau sesuai adat istiadat. Dengan kata lain, keanggotaan dalam masyarakat tidak selalu gratis. Nah, selanjutnya ada in-group dan out-group. Sumber membedakan antara lain in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasikan dirinya. Out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Jelasnya kelompok sosial di luar anggotanya disebut out-group. Contohnya istilah kita atau kami menunjukkan adanya artikulasi in-group, sedangkan mereka berartikulasi out-group. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sikap in-group dan out-group dapat dilihat dari kelainan berwujud antagonisme atau antipati. Sikap in-group dan out-group merupakan dasar sikap etnosentrisme yang merupakan sikap bahwa setiap sesuatu yang merupakan produk kelompoknya dianggap paling baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, tentang kelompok primer,
primer group atau face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana para anggota-anggota saling mengenal, di mana ada kerja sama yang erat, contohnya keluarga, kelompok bermain, dan lain-lain. Kelompok secondary group ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang bersama. Siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Contohnya hubungan kontrak jual beli. Nah, selanjutnya ada paguyuban dan petambayan. Tonis dan Lomis menyatakan bahwa paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. Sedangkan petambayan yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner dan strukturnya bersifat mekanis sebagai terdapat dalam mesin. Ia bersifat sebagai suatu dalam pikiran belaka, contohnya ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Robert Merton dengan menyebut beberapa hasil karya Harold yang mengemukakan adanya dua tipe umum reference group, yakni tipe normatif yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang dan tipe perbandingan yang merupakan pegangan bagi individu di dalam menilai kepribadiannya. Di sini selanjutnya ada kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Okupasional diambil dari kata okupasi yang berarti menempati tempat atau objek kosong yang tidak mempunyai penguasa. Dalam hal ini dicontohkan, kelompok tersebut adalah orang-orang yang dapat memonopoli suatu teknologi tertentu yang mempunyai patokan dan aturan tertentu, seperti halnya etika profesi. Sedangkan volunteer adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Selanjutnya adanya kelompok-kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok teratur merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar mereka. Ciri-ciri kelompok teratur antara lain yaitu yang pertama memiliki identitas kolektif yang tegas, misalnya tampak pada nama kelompok, simbol kelompok, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki daftar anggota yang rinci. Yang ketiga, memiliki program kegiatan yang terus-menerus diarahkan kepada pencapaian tujuan yang jelas. Yang keempat, memiliki
prosedur keanggotaan. Contoh kelompok teratur antara lain berbagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, instansi pemerintahan, parpol, organisasi massa, perusahaan, dan lain-lain. Kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari berbagai macam, antara lain kerumunan. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: yang pertama, khalayak, penonton atau pendengar yang formal. Yang kedua, kelompok